Halo guys, salam budaya Viva Historia. Selamat pagi semua, kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Libertus SIG ya. Saya adalah mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, di sini saya akan mengangkat suatu materi yaitu tentang unsur-unsur sejarah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sebelumnya saya akan mengulang kembali bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, sejarah juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi pada masa lampau. Nah, jadi sejarah itu juga merupakan ilmu pengetahuan katanya. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jadi segala apa yang kita pelajari itu berada dari masa lampau. Berasal dari masa lampau. Kita menjadi manusia yang berkembang, kita menjadi manusia yang berpendidikan, kita menjadi manusia yang berakal dan tercerahkan itu karena sejarah. Jadi jangan pernah lupakan itu. Nah, jadi di dalam peristiwa sejarah itu memiliki sifat yang berkesinambungan. Nah, sifat yang berkesinambungan itu apa? Jadi, sesuatu yang berlangsung saat ini merupakan kelanjutan mengenai apa yang ada di masa lampau. Gitu. Nah, jadi di dalam sejarah itu ada yang namanya unsur-unsur pokok. Nah, unsur-unsur inilah yang jadi bagian bahwa peristiwa itu dikatakan sejarah. Nah, unsur-unsurnya apa? Di sini saya jelaskan. Yang pertama, unsurnya adalah manusia. Yang kedua adalah ruang. Ketiga adalah waktu. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, manusia. Manusia adalah adalah orang yang melakukan peristiwa. Nah, secara etimologi, kehidupan manusia itu dikatakan dinamis atau berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi, dalam sejarah, manusia merupakan unsur sentral atau manusia dikatakan sebagai objeknya, pelaku sejarah. Nah, itu tentang manusia. Yang kedua, ruang. Ruang itu bisa dikatakan adalah tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di sini di dalam ruang itu terdapat bukti-bukti untuk suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai bentuk data sejarah dari hasil penemuan atau peninggalan di suatu tempat. Itu dikatakan ruang. Dengan demikian, ruang ini adalah salah satu unsur dalam sejarah. Nah, yang ketiga, waktu. Nah, waktu itu merupakan hal yang menunjukkan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Sehingga waktu termasuk dalam unsur penting dalam sejarah. Nah, jadi antara manusia, ruang dan waktu itu tidak pernah bisa pisah. Misalnya, yang ada cuma waktu dan ruang. Nah, pelakunya siapa? Misalnya lagi, manusia dan peristiwa. Waktunya kapan?
Jadi yang tiga hal unsur ini tidak boleh pernah pisah. Jadi dalam hal ini ketiga unsur ini bisa dibilang saling berkaitan, sehingga dia dikatakan adalah sejarah. Bisa dikatakan peristiwa sejarah dan benar-benar terjadi dan dibuktikan oleh peninggalan-peninggalan tadi yang terdapat pada ruang tadi. Nah, gitu. Jadi jangan Anda berpikir bahwa sejarah itu gampang. Sejarah itu seperti ini. Jangan, ada unsur-unsur pentingnya. Gitu. Nah, jadi unsur-unsur itu yang membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Meskipun sedikit, tapi semoga bermanfaat untuk saudara. Nah, saya juga butuh saran dari teman-teman atau komentar dari teman-teman untuk materi sejarah yang saya akan bawa di channel berikutnya. Dan saya minta bantu, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingat, view-nya 3 menit. Nah, ini juga membantu teman-teman dalam tugas atau dalam pemahaman tentang sejarah. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Salam budaya, Viva Historia. Saya Libertus Iman Gia, mohon pamit. Terima kasih.